peristiwa di UGM tanggal 15 April sudah berlalu, tanggal 16 April pun sudah berlalu di Solo, dan saya kira persoalannya belum clear ya. Nah, kemudian apakah kalau kita menggunakan cara berpikirnya Profesor Cornelis Ley yang lahir dari kandungan Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa dosa terbesar kaum intelektual itu tidak terletak pada berapa besar dia berbuat kesalahan, tetapi lebih terletak pada kebohongan dan ketakutan dalam mengungkap kebenaran, padahal mereka tahu ini, menurut Cornelis Ley. Nah, apakah kemudian peristiwa yang sudah terlanjur berlalu dan di masyarakat masih berpikir spekulatif, ini yang benar yang mana? Ini terus terang sampai sekarang masih belum clear, dan UGM dalam hal ini masih bisa berperan aktif untuk mengklirkan peristiwa ini. Kita anggap sebagai bukan peristiwa individu tapi peristiwa kebangsaan. Nah, kalau UGM merasa terpanggil sebagai Universitas Perjuangan, sebagaimana yang saya baca di Live Rektorat itu, menurut saya ya itu masih bisa mengambil peran yang aktif dengan cara ya panggil mereka yang masih menyaksikan dan itu punya posisi kunci, misalnya tim TPUA itu dipanggil saja, diundang secara resmi ke UGM untuk dibuka data yang dipunyai oleh UGM, sehingga dari situ ketika itu kemudian disiarkan secara langsung baik TV lokal, nasional maupun internasional, saya kira masalahnya langsung clear. Jadi tidak ada spekulasi lagi. Jadi kalau misalnya kita andaikan ada dua belah pihak yang sangat yakin dan sangat tidak yakin, itu sekarang ini ya masih posisinya seperti itu, yang yakin percaya 100% bahwa our former president itu pemilik ijazah asli UGM, sementara yang tidak yakin itu ya sangat yakin dengan berdasarkan paparan beberapa ahli dari UGM sendiri, maksudnya alumni UGM sendiri, itu mereka yakin bahwa our former president itu tidak memiliki ijazah asli UGM. Nah, ini kan mosok UGM tidak terpanggil untuk menjernihkan itu ya. Panggil saja Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, maaf, tidak begitu hafal namanya. Kemudian Dr. Tono Saksono itu dipanggil saja ke UGM, biar mereka nanti yang berbicara ke masyarakat kalau perlu di balerung UGM, sehingga kebenaran itu boleh dikatakan sifatnya final, sehingga kalau kemudian misalnya harus menempuh pengadilan dan seterusnya, ini kan juga uang rakyat yang tersedot untuk penyelenggaraan di forum pengadilan itu kan ya bukan uang siapa-siapa, itu uang rakyat. Nah, itu bisa dihindarkan kalau UGM itu dengan sifatnya sebagai Universitas Perjuangan itu terpanggil untuk memanggil para pihak yang meragukan
keaslian ijazah itu apapun dipersilahkan untuk membuka file apapun. Toh itu bukan file yang konspirasi kejahatan. Itu adalah file yang ya saya kira tidak tabu untuk diungkap. Nah, dari situ kebenaran akan mencapai titik final sehingga tidak ada lagi spekulasi di kalangan masyarakat. Kalau benar bahwa yang bersangkutan memiliki ijazah asli UGM, clear, maka tidak ada lagi kontroversi. Nah, saya kira pemikiran dari Profesor Cornelis Ley ini perlu dibaca ulang oleh akademisi dari terutama akademisi yang mempunyai tanggung jawab manajerial di UGM untuk mengundang dan mempersilahkan untuk membuka file yang diperlukan sehingga masyarakat tidak diombang-ambingkan dalam suasana yang tidak produktif. Kalau itu dilakukan oleh UGM 100.000% saya respect kepada UGM. Salam konstitusi.